Selamat datang kembali Sobat Adiaksa di Rujak Jakut, Ruang Jaksa, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Perkenalkan, saya Yonatnanda Sarjana Hukum, Kepala Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Pada Rujak Jakut ini perkenalkan saya untuk membahas sedikit mengenai eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Sobat Adiaksa, apakah tahu apa itu pelaksanaan putusan pengadilan? Jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewitz dalam perkara pidana merupakan bagian dari penegakan hukum pidana. Secara umum, pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh penegak hukum yang dalam hal ini adalah jaksa. Jaksa selain bertindak sebagai penuntut umum, juga bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan. Wewenang jaksa dalam melakukan eksekusi diatur di berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain 1. Pasal 1 angka 6 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. 3. Pasal 30 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 4. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam bunyinya pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Namun dikemukakan dalam melakukan pelaksanaan putusan atau eksekusi, jaksa harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dalam tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur juga 4 pidana tambahan yang lain, yaitu 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. 2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. 3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. 4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sekarang kita akan membahas mengenai pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Seperti apa? Pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan yang diputuskan kepada pelaku tindak pidana korupsi pada hakikatnya adalah sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Mengenai proses penyelesaian uang pengganti, diatur 3 upaya yang perlu dilakukan, yaitu 1. Penyitaan dan pelelangan harta benda milik terpidana dan ahli warisnya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. 2. Melalui putusan subsidi pidana penjara.
atau 3. Melalui gugatan perdata dan administrasi keuangan. Jadi Sobat Adiaksa, uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara yuridis harus dikembalikan oleh terpidana dalam tempo 1 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara korupsi, terdapat beberapa terpidana tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam putusan pengadilan tersebut. Dalam kondisi demikian, menjadi kewajiban jaksa untuk melakukan eksekusi uang pengganti dalam rangka pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa peran jaksa sebagai ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan negara sangat besar. Demikian Sobat Adiaksa untuk pembahasan sedikit mengenai eksekusi putusan pidana uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk Sobat Adiaksa dimanapun berada, jangan lupa kenali hukum, jauhi hukuman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri